Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Pada hari ini, kelompok 2 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta perencanaan pembangunan ekonomi. Baiklah, tanpa basa-basi kita lanjutkan saja videonya. Yang pertama, materi strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Masuk materi pertama, yaitu upaya minimum kritis. Harvey Leibenstein mengajukan tesis bahwa sebagian besar NSB dikejam oleh lingkaran setan kemiskinan atau vicious circle of poverty, yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar dari kebuntuan ini adalah dengan melakukan suatu upaya minimum kritis atau critical minimum effort yang tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkesinambungan atau sustainable akan terjadi. Leibenstein mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju, di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap atau steady economic growth, diperlukan suatu kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum krisis tertentu. Lalu selanjutnya yaitu strategi pembangunan seimbang dan strategi pembangunan tidak seimbang. Strategi pembangunan seimbang merupakan istilah pembangunan yang diciptakan oleh Knox pada tahun 1953, yang dimana diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan atau simultaneous, sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Singkatnya, strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumber daya energi, pertanian, pengairan, transportasi, dan lain-lain, serta sebuah industri yang memproduksi barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya produk pertanian dan industri manufaktur. Lalu pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam pertama, memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi seperti energi air dan listrik, dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar, serta memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan. Dengan demikian, pembangunan seimbang itu dapat didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran ataupun permintaan. Maka dari itu, jika kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tingkat investasi yang harus dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan haruslah tidak seperti itu. Oleh karena itu, strategi pembangunan seimbang ini oleh sebagian ekonomi disebut pula sebagai teori dorongan besar-besaran atau big push theory. Terima kasih banyak dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang strategi pembangunan tak seimbang. Strategi pembangunan tak seimbang ini dikemukakan oleh Albert Eastman dan Powell. Menurut mereka, pola pembangunan tak seimbang sangat cocok untuk mempercepat pembangunan di negara yang sedang berkembang. Menurut Eastman, pola pembangunan tak seimbang ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu secara historis, pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. Dan yang kedua, untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.
Dan yang ketiga, pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan, tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Menurut Gersman, jika kita mengamati perkembangan ekonomi antara dua periode waktu tertentu, akan tampak bahwa berbagai kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda. Hal ini berarti pula bahwa pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dan secara tidak seimbang. Perkembangan sektor pimpinan akan merangsang terjadinya perkembangan pada sektor lain yang mendorong akan terjadinya investasi, sehingga sumber-sumber daya yang langka dapat digunakan secara efisien. Walaupun pembangunan tak seimbang ini akan menyebabkan gangguan atau ketidakseimbangan, akan tetapi hal ini akan menjadi perangsang untuk terjadinya investasi yang lebih banyak di masa yang akan datang. Jadi, dengan demikian, pembangunan tak seimbang ini akan mempercepat pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Materi selanjutnya adalah strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan ini terdiri dari 4. Yang pertama, strategi pembangunan fisik atau lokalitas. Yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya. Dan yang terakhir adalah strategi pengembangan masyarakat. Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi daerah yaitu yang pertama, untuk mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Dan yang kedua, yaitu mencapai stabilitas ekonomi daerah. Strategi pembangunan daerah yang pertama adalah strategi pembangunan fisik atau lokalitas. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, memperbaiki daya tarik pusat kota, dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Alat untuk mencapai tujuan pembangunan fisik atau lokalitas ini adalah pengendalian perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan infrastruktur, dan lain sebagainya. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang kedua adalah strategi pembangunan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Karena daya tarik, kreasi, dan daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Baiklah, poin selanjutnya ada strategi pembangunan dunia usaha. Beberapa poin diantaranya yaitu yang pertama, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan. Biasanya kita sebut dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan sebelum seseorang tersebut mendirikan usahanya. Selanjutnya ada pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan. Selanjutnya, ada pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan, usaha kecil sering sekali mengalami kegagalan atau tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlu didirikannya suatu pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang siap untuk membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga kinerjanya dapat meningkat. Biasanya, suatu hal yang bisa faktor yang dapat menghambat berkembangnya usaha kecil adalah yang pertama, minimnya modal yang dimiliki oleh pelaku usaha dan minimnya skill mereka dalam mengembangkan usaha mereka ke depannya. Selanjutnya itu ada pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor, dan meningkatkan sikap kooperatif antara sesama pelaku bisnis. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan atau lead-bank. Baiklah, selanjutnya ada strategi pembangunan sumber daya manusia, yang dimana strategi pembangunan sumber daya manusia ini merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara antara lainnya. Yang pertama itu ada pelatihan dengan sistem customized training. Sistem pelatihan ini seperti sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja atau si pemilik lowongan kerja. Selanjutnya ada pembuatan bank keahlian atau skill bank, di mana informasi yang ada pada bank keahlian berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di suatu daerah.
Informasi ini bermanfaat bagi pengembangan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan para penganggur tersebut. Di sini mereka lebih menyesuaikan kepada skill apa yang dimiliki oleh si penganggur sehingga mereka bisa ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, menghindari adanya ketidakcocokan di dalam dunia kerja. Selanjutnya itu ada penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan atau LPK di daerah. Berkembangnya lembaga pendidikan dan keterampilan di suatu daerah ini secara tidak langsung bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM di daerah tersebut. Misalnya adanya lembaga kursus bahasa, lembaga kursus komputer, lembaga kursus perbengkelan, dan banyak sekali lembaga kursus lainnya. Pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat dan pengembangan pelatihan bagi penyandang cacat. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya kita sebagai orang yang normal saja, tetapi mereka yang memiliki kebutuhan khusus juga bisa dilatih dan bisa memiliki skill dalam berusaha. Jadi hal ini sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan rasa harga diri dan percaya diri mereka. Selain itu, untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, kadang-kadang penyandang cacat mempunyai beberapa kelebihan. Nah, yang selanjutnya ada strategi pembangunan ekonomi masyarakat. Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini sering juga dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan atau empowerment. Kegiatan seperti ini berkembang di Indonesia karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, alasan perlunya perencanaan. Ada 3 alasan perlunya perencanaan. Yang pertama, agar penggunaan alokasi sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga menghindari pemborosan-pemborosan yang ada. Kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi semakin mantap. Ketiga, agar tercapainya stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Pada tahap ketiga, hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara, yaitu kegiatan dan alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan perencanaan, diharapkan pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek, adanya pedoman bagi jalan raya, jaringan irigasi, yang ditujukan pusat kesehatan yang termasuk dalam perencanaan nasional tujuan pembangunan.
Selanjutnya, dengan perencanaan seperti nilai dapat kurs, dilakukan nilai suatu bunga, perkiraan upah, potensi-potensi, pengaturan pajak, prospek atau perkembangan, subsidi yang semuanya serta bisa hambatan merangsang resiko yang mungkin dihadapi perusahaan swasta pada untuk masa yang akan mengembangkan datang. tujuan Selanjutnya, pembangunan nasional dengan perencanaan dan dilakukan perubahan penyusunan keuangan skala prioritas atau dari segi penataan kembali pentingnya sektor tujuan. pertanian yang bisa Selanjutnya, mengurangi hambatan-hambatan perencanaan untuk sebagai mengubah alat untuk dan mengukur mendukung atau standar kegiatan-kegiatan untuk mengadakan pembangunan pengawasan lainnya. evaluasi. Selanjutnya, Akhirnya, perencanaan memberikan pengerjaan kesempatan proses untuk pemilihan mengadakan pilihan kegiatan-kegiatan yang yang terbaik. mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya atau organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun, yang biasanya dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, proses perencanaan ekonomi. Proses pembangunan biasa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya, keempat tahap tersebut ditetapkan dalam suatu rangkaian dimulai dari saat tujuan ditetapkan oleh pemerintah dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus menetapkan prioritas-prioritas untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut, seperti tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga yang terlatih, dan lain-lain. Penetapan sasaran dan Semuanya prioritas. itu bersama dengan Penetapan sasaran keterbatasan dan prioritas administrasi untuk mencapai dan suatu tujuan organisasi perencanaan yang dibuat merupakan secara kendala makro dan sektoral. yang Sasaran mengendalai secara kemampuan makro hendaknya perekonomian dirumuskan tersebut secara tegas untuk mencapai serta target-target. mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral, hendaknya disesuaikan dengan sasaran makronya sehingga ada keserasian dalam mencapai tujuan tersebut. Kelima, mobilisasi sumber daya. Dalam perencanaan, ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri. Keenam, keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindari kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keseimbangan antara tabungan dan investasi adalah permintaan dan penawaran terhadap suatu produk dan lainnya. Selanjutnya, ada syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Ada 10 syarat-syarat keberhasilan dalam perencanaan. Yang pertama, komisi perencanaan, yaitu dibagi dalam beberapa bagian dan subbagian yang terkoordinir di bawah sejumlah ahli seperti ahli ekonomi, ahli statistik, insinyur, dan ahli-ahli yang ahli dalam aspek perekonomian lainnya. Kedua, data statistik. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisa menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumber-sumber daya potensial lainnya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal yang tersedia di negara tersebut. Ketiga, tujuan, yaitu berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara tersebut.
Ketujuh, sistem administrasi yang efisien. Administrasi yang baik dan tidak korupsi adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis menganggap administrasi yang kuat, baik, dan tidak korup merupakan syarat utama bagi keberhasilan suatu perencanaan. Kedelapan, kebijakan pembangunan yang tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang sesuai demi berhasilnya perencanaan pembangunan dan menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya. 9. Administrasi yang ekonomis. Masyarakat harus merasa yakin bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan kepada pemerintah melalui pajak dan pinjaman dipergunakan semestinya bagi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi mereka. 10. Dasar pendidikan. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. Seseorang tidak dapat mengharapkan adanya administrasi yang ekonomis dan berdaya guna kalau masyarakat tidak mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi.